Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama saat ini menyiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami memohon hikmat daripada-Mu agar supaya firman Tuhan yang kami baca bersama-sama, kami renungkan bersama-sama, akan sungguh-sungguh kami mengerti. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus penebus kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi Ibrani pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, saya membaginya dalam 3 bagian. Yang pertama akan membicarakan tentang bagaimana ada nasihat bagi orang-orang percaya. Dan yang kedua, ayat 3 sampai dengan 5 berbicara tentang keutamaan Yesus. Dan yang ketiga, ayat yang ke-6 berbicara tentang Kristus, kepala rumah Allah atau bait Allah. Sahabat anugerah, dalam teks yang kita baca bersama-sama pada saat ini, kita dapat menyaksikan bagaimana nasihat untuk memandang Yesus yang adalah Rasul, adalah imam besar, adalah Allah, ahli bangunan. Memberikan pengajaran kepada kita bagaimana kita harus menerapkan, kita harus menyikapinya, mengimaninya dalam kehidupan kita, bahwa kita punya Allah yang Maha Kuasa, kita punya Rasul, kita punya imam besar, dan kita punya Allah sebagai ahli bangunan. Ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, "Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya." Jemaat yang dikasihi Kristus, nasihat yang kita perhatikan dalam pembacaan kita di sini, pertama-tama berbicara bahwa saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul, kepada imam besar kita, kepada Allah yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Hanya kepada Dia arah pandangan kita, arah iman kita ditujukan, karena Dialah Rasul kita, Dialah imam besar kita, Dialah ahli bangunan di dalam tubuh Kristus yang dibangun oleh pengorbanannya di kayu salib. Pandanglah pada Yesus. Hanya kepada Dia kita memandang, menyatakan sikap kita, bahwa dengan memandang Dia kita dapat mengetahui bahwa arah langkah kita ada pada tujuan yang benar. Kita yang sudah dikuduskan. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, hai saudara-saudara yang kudus, kita sudah mendapat bagian dalam pengudusan sebagai hasil karya daripada Kristus yang telah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya pandanglah kepada Dia. Ia yang setia. Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia setia mengerjakan tugas proses penyelamatan yang Dia buat untuk umat manusia sampai dengan tuntas. Kita meneladani Dia dengan memandang Dia dalam kesetiaannya, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun. Ada contoh yang dikatakan. Musa juga adalah hamba Tuhan yang setia, yang memandang kepada segenap rumahnya. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, "Sebab Ia
dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Musa adalah seorang nabi yang sangat diakui, dikagumi oleh orang-orang Israel. Tetapi bukan dialah yang terutama. Firman Tuhan berkata, Yesus itulah yang dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Karena dia adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia, rela berkorban untuk kita menyelesaikan, menuntaskan segala penyakit dosa yang kita alami, yang membawa kita, mengancam kita, dicampakkan ke lautan api. Jadi kepada dia sajalah arah pandangan kita ditujukan. Dia sudah menunjukkan kesetiaannya. Kemuliaan patut diberikan kepadanya. Seperti yang dikatakan bahwa seorang ahli bangunan lebih dihormati daripada bangunan yang dia bangun. Ayat yang keempat dikatakan, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Jadi Allah, Yesus Kristus itulah yang menjadi kreator, yang menjadi ahli bangunan dalam mengerjakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk menciptakan alam semesta ini. Ayat yang ke-6, Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Jadi ada contoh yang diberikan tentang kehidupan seorang hamba Tuhan, seorang nabi. Musa dikatakan adalah pelayan yang setia, hamba yang setia di dalam mengerjakan tugas-tugas di dalam bangunan, dalam rumah Allah yang dinyatakan dalam bagian ini. Dia adalah pelayan dan pemberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Dia berkata-kata, dia menyampaikan sesuatu untuk membangun keberadaan kehidupan umat Israel, umat pilihan Allah. Melalui dia firman Tuhan disampaikan yang kemudian diteruskan kepada jemaat yang ada. Dia adalah nabi yang berkata-kata tentang Allah untuk hal-hal yang akan datang. Jadi ayat yang ke-6 juga menyatakan bahwa tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi contoh yang disebutkan dalam bagian ini menyatakan bagaimana perbandingan antara kehidupan Musa sebagai seorang nabi yang melayani dan setia, tetapi lebih lagi Yesus yang telah datang ke dalam dunia mengerjakan tugas tersebut. Kristus itu setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya itu ialah kita. Kita adalah bagian, kita adalah tubuh Kristus, atau kita adalah anggota tubuh Kristus, di mana Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita. Tuhan datang mengetuk pintu hati kita, dan kita yang membukakan pintu, mengundang Yesus menjadi Tuhan, menjadi juru selamat, maka tubuh kita menjadi bait Roh Kudus, di mana Allah berdiam di dalam kita. Tuhan menyatakan kesetiaan itu dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus itu adalah kepala rumah yang dia sebutkan, yaitu kita, anggota-anggota tubuh Kristus. Dialah kepalanya. Dialah kepala gereja yang sesungguhnya. Dia sudah datang ke dalam dunia dan menuntaskan penyelamatan bagi setiap manusia yang berdosa dengan berkorban. Dia rela disalibkan, dia rela ditombak, tetap dia rela mengalami kematian secara jasmani, tetapi kemudian dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan memberikan jaminan pengharapan bagi kita yang percaya kepadanya, bahwa kita memiliki kehidupan kekal pada masa yang akan datang, karena persoalan dosa yang mengakibatkan maut dalam kehidupan kita sudah dikalahkan oleh Kristus melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, paling tidak kita diajarkan untuk terus
memandang Yesus sebagai Tuhan, sebagai penebus kita. Memandang Dia sebagai Allah kita, supaya kita dapat berjalan ke arah tujuan yang sesungguhnya. Dan kemudian yang kedua, kita belajar dalam hal kesetiaan. Kita setia pada tugas-tugas yang diberikan sebagaimana Musa setia, demikian juga Kristus setia di dalam tugas-tugas yang Dia lakukan untuk penyelamatan, untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, sehingga kita berhak untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di sorga. Itulah sebabnya bagi saudara yang belum di dalam Kristus, belum membuka pintu hati, bukalah pintu hati, undanglah Yesus menjadi Tuhanmu, menjadi juru selamatmu, dan yakinlah bahwa saudara menjadi anak Allah dan akan diam bersama dengan Dia di sorga pada masa kekekalan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman Tuhan, dan boleh belajar dari kehidupan Musa maupun Kristus yang menunjukkan bagaimana kesetiaan itu nyata dalam pelayanan yang mereka lakukan, dan itu juga menjadi pembelajaran bagi kami untuk senantiasa setia kepadamu dalam tugas pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.